Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliani Cahyati dengan NIM 2020 A1H035 dari Program Studi PGSD Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan membahas tentang kerugian dugaan korupsi benih jagung di NTB senilai 27,35 miliar. Berita ini saya ambil dari iNews ID, logo iNews TV, Home NTB, Berita Populer Index. Hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 jam 14:47 waktu Indonesia Barat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat atau NTB merilis hasil perhitungan kerugian negara melalui penyidik pidana kasus Kejati NTB dalam kasus korupsi pengadaan benih jagung tahun anggaran 2017. Nilainya mencapai 27,35 miliar dari dua perusahaan. Total kerugiannya mencapai 27,35 miliar dengan rincian 15,43 miliar dari PT SAM dan dari PT WBS senilai 11,92 miliar, kata juru bicara Kejati NTB Bapak Dedi Irawan di Mataram pada hari Selasa. Terkait dengan asal-usul munculnya nilai kerugian tersebut, Bapak Dedi enggan menjelaskan secara lengkap. Dalam gambaran umum, dia hanya mengungkapkan bahwa kerugian negara muncul dari penilaian benih jagung yang tidak memenuhi sertifikasi. Jadi, hitungannya itu ada dari sertifikat yang salah atau palsu, ada juga sertifikat yang duplikat, dan ada juga yang tidak bersertifikat. Kemudian, SP2D surat perintah pencairan dana dengan sertifikat juga tidak sesuai, ujar Bapak Dedi. Namun, Bapak Dedi kembali mengingatkan bahwa hasil audit dari tim ahli ini tidak menggugurkan temuan Inspektorat Jenderal atau Itjen Pertanian yang nilainya mencapai 22,1 miliar. Proyek pengadaan benih jagung tahun anggaran 2017 ini berasal dari Program Budidaya Jagung Skala Nasional Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Republik Indonesia. Dalam proses penanganannya, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan pejabat Dinas Pertanian dan Perkebunan yang berinisial HF yang berperan sebagai kuasa pengguna anggaran KPA proyek dan IWW pejabat pembuat komitmen PPK proyek jagung tahun 2017 dengan dugaan telah melakukan pemufakatan jahat dalam proyek nasional ini. Keempatnya dikenakan pasal 2 ayat junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JOB pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 3 JOB pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JOB pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari kasus yang saya jelaskan dapat saya simpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan dengan semena-mena. Korupsi yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab dan ketidakpuasan akan penghasilan kinerjanya sehingga mereka melakukan korupsi. Korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapat. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Cara memberantas atau mencegah korupsi yaitu yang pertama dari niat kita sendiri untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Kita sebagai mahasiswa harus
berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi sebagai kontrol sosial. Mahasiswa juga dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak sekaligus mengkritik. Selain itu, cara pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membangun supremasi hukum dengan kuat. Yang kedua, menciptakan kondisivitas nyata di semua daerah. Yang ketiga, eksistensi para aktivis. Yang keempat, menciptakan pendidikan anti korupsi. Cukup sekian penjelasan tentang kasus korupsi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.